Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengawali pelajaran daring kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran daring kali ini kita akan belajar mengenai campuran. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai campuran. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya kompetensi dasar, berikutnya indikator, berikutnya tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mempelajari mengenai campuran, saya mereview pelajaran yang terdahulu bahwa senyawa sendiri adalah merupakan perbandingan komponen yang menyusun senyawa melalui cara tertentu dan tetap. Senyawa sendiri biasanya terbentuk melalui reaksi kimia, dan komponen-komponen senyawa biasanya telah hilang sifat semulanya. Senyawa sendiri tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen dengan cara fisik, tetapi harus melalui cara reaksi kimia. Setelah saya mereview pelajaran yang terdahulu, berikutnya kita belajar mengenai campuran. Silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut ada 3 macam. Yang pertama, gambar mengenai tembaga. Yang kedua, gambar mengenai air teh. Yang ketiga, gambar mengenai garam. Setelah kalian memperhatikan gambar di atas, manakah
Dari ketiga gambar tersebut yang termasuk pada unsur, senyawa, atau campuran. Setelah kalian memperhatikan ketiga macam gambar tersebut dan sudah menjawab pertanyaan di bawah gambar mengenai mana gambar yang termasuk pada unsur, pada senyawa, dan pada campuran. Campuran sendiri memiliki sifat: 1. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya dengan teknik pemisahan. Sedangkan unsur atau senyawa dalam campuran dapat dicampurkan dalam berbagai komposisi. Setelah kalian mengetahui sifat daripada campuran, sifat daripada unsur dan senyawa, dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa campuran itu sendiri tidak tertentu tanpa adanya reaksi kimia, sedangkan perbandingan komponen pada penyusun campuran tidak tentu dan dapat sembarang. Pada komponen-komponen campuran tetap memiliki sifat dari masing-masing, dan campuran sendiri dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen dengan cara khusus. Setelah kalian mengetahui mendefinisikan mengenai campuran, campuran sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran secara homogen, dan yang kedua adalah campuran secara heterogen. Silakan kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ada sebuah botol. Botol tersebut berisi saus dari tomat. Pada saus botol tadi adalah merupakan salah satu contoh pada campuran. Setelah kalian mengetahui dua macam campuran pada di atas, berikutnya kita akan belajar mengenai campuran. Yang pertama adalah campuran homogen. Campuran pada homogen adalah campuran yang serba sama, yang materi-materi penyusunnya berinteraksi, namun tidak membentuk sebuah zat yang baru. Silahkan kalian perhatikan contoh gambar di bawah ini.
Pada gambar yang pertama ada sebuah sirup, atau kalian sering minum teh sendiri atau sirup adalah merupakan contoh pada campuran homogen. Kenapa dikatakan campuran homogen? Karena sirup dan teh berwujud cair dan antara gula, air menyatu. Dari atas sampai bawah tidak ada unsur aslinya, senyawa unsur aslinya. Maka air teh atau sirup merupakan salah satu contoh pada campuran homogen. Pada gambar yang kedua ada stainless steel. Pada stainless adalah merupakan salah satu contoh pada campuran homogen. Berbeda pada sirup, pada stainless steel adalah merupakan campuran homogen yang berwujud zat padat. Setelah kalian mempelajari mengenai campuran homogen, berikutnya kita akan belajar mengenai campuran secara hidrogen. Pada campuran hidrogen, penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Pada campuran hidrogen tidak memerlukan sebuah komposisi yang tetap seperti pada senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan menjadi sebuah campuran. Silakan kalian perhatikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai campuran pada hidrogen. Pada gambar yang pertama ada air, dan air itu dituangkan minyak goreng atau oli, maka antara air dan minyak tidak bisa menyatu. Biasanya minyak atau oli terletak pada atas, sedangkan air terletak pada bawah. Pada gambar yang kedua ada secangkir kopi. Kalau kita perhatikan antara air, kopi dengan gula, maka pada bagian bawah pada cangkir atau gelas tersebut itu terdapat endapan kopi. Dan pada gambar yang ketiga ada batu dan pasir. Antara batu dan pasir terdapat sebuah perbedaan. Biasanya kalau pada pasir letaknya berada di atas, sedangkan batu letaknya juga berada di bawah, sehingga batu dan pasir tidak bisa menyatu secara homogen. Masih dapat kita lihat perbedaannya. Setelah kita mempelajari pada KD yang ketiga mengenai materi, dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa materi sendiri terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah zat murni dan yang kedua adalah campuran. Pada zat murni sendiri terbagi atas yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa.
Sedangkan pada campuran sendiri tersusun atas 1 campuran homogen dan yang kedua adalah campuran hidrogen. Untuk lebih memahami setelah kita belajar mengenai campuran, maka saya memberikan tugas terstruktur. Silahkan kalian persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau sudah, nomor 1, apakah yang dimaksud dengan campuran? 2. Jelaskan perbedaan antara campuran secara homogen dan campuran secara heterogen. 3. Sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari antara campuran homogen dan campuran heterogen. 4. Sebutkan manfaat yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi bab campuran ini. Terima kasih. Selamat belajar. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran daring kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudahu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.